Bagi para pecinta Satrio Piningit, Unik akan memulai dongengan unik dari masa depan. Tentunya pemirsa sudah kangen gitu. Udah lama Unik gak membahas tentang dari masa depan. Kali ini dari masa depan akan membicarakan otoritas Satrio Piningit. Perubahan energi atau transformasi energi jiwa-jiwa terpilih, jiwa-jiwa Satrio Piningit dan sang leader kita Satrio Piningit itu sendiri. Kita ketahui energi Satrio Piningit adalah energi keseimbangan alam. Dibutuhkan untuk semesta ini. Dan jiwa-jiwa terpilih tidak kalah begitu istimewa bagi alam ini. Karena putra-putri semesta sudah terbangunkan. Di zaman akhir diperlukan sebagai topeng-topeng yang menyamar menjadi suatu keniscayaan. Satu keniscayaan seakan-akan yang sudah diragukan. Karena para peragu tidak yakin dengan dirinya sendiri. Mereka jiwa-jiwa gelap yang akan tersingkir di penyeleksian alam sebentar lagi. Bagi mereka-mereka yang menutup pintunya akan berita Satrio Piningit, akan zaman baru. Karena mereka bukan termasuk dari zaman baru. Penyeimbang alam yaitu jiwa-jiwa cahaya, jiwa-jiwa murni yang tercerahkan, jiwa-jiwa yang terbersihkan secara batin dan disadarkan dengan segala yang ada menguasai badan dan pikirannya, tersadarkan dengan tanpa dinanya-nanya menjadi sebuah pribadi yang kembali jadi diri sendiri, yaitu pribadi seorang jujur, pribadi kesatria, berani mengakui satu keadaan tanpa topeng kebenaran. Maksudnya topeng kebenaran adalah selama ini banyak orang berpura-pura benar, berpura-pura di jalan cahaya, padahal sejatinya mereka adalah bukan jiwa-jiwa cahaya atau jiwa-jiwa terpilih. Sedangkan jiwa terpilih bertopeng cahaya karena terpancar dari dalam tapi diingkari, tidak ditolak. Kebenaran mereka dianggap topeng. Sebaliknya dari hal-hal yang dianggap tidak mungkin. Padahal kesejatiannya begitu nyata. Dan kabar dari zaman baru, dari masa depan, akan mengabarkan satu keadilan yang akan berada di sana. Jiwa-jiwa cahaya yang menjadi eksekutor, yang menjadi alat di zaman baru itu, tahu betul apa yang harus dilakukan. Tahu betul kapan saat bicara. Karena mereka berjalan di kerendahan
frekuensi sehingga tidak terdeteksi di kedalaman bumi. Energinya itu merasuk ke dalam bumi sehingga tidak tampak di permukaan. Dan keluar yang hanya bisa menangkapnya adalah sesama jiwa-jiwa mereka yang berada di dalam tanah. Dipahami kan maksud unik? Dan saat dibutuhkan nanti, di saat kemunculannya diperlukan untuk menjadi satu rantai, karena masing-masing masih berupa mata rantai. Saat bergabung dengan komando sang pimpinan, sang leader meniko, yaitu Satrio Piningit, setelah berhasil menyatukan jiwanya, karena belahan jiwanya yang separuh ada di sana akhirnya bersatu. Demikian pula para jiwa-jiwa terpilih, jiwa-jiwa cahaya menjadi satu rantai, dan satu titik utamanya adalah sang kesatrio meniko yang akan membuka dan merantai, mengikat, membenarkan menjadi satu panduan dengan hukum Satrio Piningit, hukum keadilan Ratu Adil. Di sana pun mengabarkan tidak ada penjara, tidak ada rumah sakit, tapi lebih mengerikan dari sekedar penjara. Karena ini penjara kebenaran, keadilan, di mana orang-orang akan mendapat karmanya secara adil, karma baik maupun karma buruk sesuai yang ditanamnya. Dan hukum kepala yang paling mengerikan adalah ketika seseorang tanpa diadili, dirampas jiwanya atau ruhnya, jasadnya dibiarkan terombang-ambing seperti orang gila. Tapi jasadnya yang terambil itu akan melihat jasad yang terombang-ambingnya. Mereka akan terpenjara di antara dua alam. Tidak di alam ini juga tidak di alam sana, tapi di antaranya bisa melihat tapi tidak bisa memegang jasadnya sendiri dan menyaksikan jasadnya untuk menerima pengampunan secara alami, secara karma dengan disaksikan diri mereka sendiri. Kalau orang sekarang ngarani ini itu ora iso munggah. Itu adalah siksaan terbesar. Di mana jasadnya tidak bisa merasakan, tapi yang merasakan adalah ruhnya dengan menyaksikan jasadnya menerima karma. Demikian bocoran sedikit dari zaman baru tentang keadilan zaman anyar yang sekarang sudah mulai diterapkan melalui penyeleksian alam sedikit demi sedikit. Seperti bubur panas, dikerikiti dari pinggir dulu, kemudian semuanya habis. Ya sederek, semoga dongeng unik ini bisa dimaknai apa maksudnya dengan penilaian atau kacamata masing-masing. Jangan manja untuk menerjemahkan melalui kacamata sendiri. Unik hanya memberitahu kisi-kisinya bahwa keadilan di zaman baru sudah mulai diterapkan. Pada akhirnya seperti itu, sehingga kita saat ini tersadarkan untuk selalu memperbaiki diri. Mekaten kemawon, rahayu.